Halo anak-anak semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi lewat YouTube agar yang kamu ketinggalan materi atau tidak bisa bertemu pada pagi hari ini nanti bisa melihat video ini pada waktu yang longgar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Yuk silahkan disimak. Nah anak-anak semua, persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Persamaan ini harus kamu hafal di luar kepala. Ini adalah persamaannya seorang akuntan. Dari sini nanti akan saya jelaskan perlakuan dari masing-masing akun. Nah, sekarang kita akan membahas perlakuan terhadap persamaan akuntansi, yaitu perlakuan terhadap harta, utang, dan modal. Dari persamaan akuntansi, harta sama dengan utang plus modal, maka bila harta bertambah, maka didebet. Bila utang bertambah, maka dikredit. Bila modal bertambah, maka dikredit. Nah, ini memahaminya. Dari persamaan dasar akuntansi ini kita ketahui harta itu ada di sebelah kiri dan utang serta modal ini ada di sebelah kanan. Sebelah kanan sama dengan ya. Maka cara berpikir kita adalah yang di sebelah kiri ini, yaitu harta, kalau bertambah itu didebet. Sedangkan yang di sebelah kanan sama dengan, kalau bertambah, baik utang maupun modal, itu akan dikredit. Apa yang dimaksud didebet dan dikredit, nanti akan kita pahami melalui contoh. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu harta. Harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam ilmu ekonomi, harta juga disebut sebagai aktiva. Harta dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dan nilai harta tersebut. Misalnya, Anda memiliki sebuah rumah di Jakarta. Rumah merupakan harta yang memiliki nilai dan bisa dihitung dalam satuan nilai mata uang. Nilai dari harta itu bisa diuangkan sesuai dengan harga dan harta sesuai dengan harga dari harta tersebut. Nah, jenis-jenis harta itu ada harta tetap. Harta tetap itu harta perusahaan yang memiliki bentuk fisik tetap. Umumnya umurnya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah tanah, gedung atau bangunan, mesin-mesin, peralatan kantor, kendaraan atau angkutan. Kemudian ada harta lancar. Apa itu harta lancar? Yaitu aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya adalah kas atau uang tunai, surat-surat berharga, piutang wesel, piutang dagang, piutang pendapatan, persediaan barang dagang, dan perlengkapan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang utang. Apa itu utang?
Ya, secara umum pengertian utang adalah ya kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus segera dibayar dalam jangka waktu singkat. Nah, sekarang macam-macam hutang itu ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Dengan syarat antara peminjam dan kreditor bersepakat bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik. Nah, itulah yang disebut hutang jangka panjang. Nah, contoh dari hutang jangka panjang itu adalah hutang pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam. Nah, biasanya hutang ini bisa dalam waktu jangka panjang, misalnya 10 tahun. Ada hutang jangka menengah, ya, yaitu hutang yang memiliki jangka waktu lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Ya, biasanya hutang jangka menengah itu dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Yang ketiga adalah hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek merupakan sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat, umumnya kurang dari 1 tahun. Nah, ini yang hutang jangka pendek. Nah, sekarang kita akan membahas tentang modal. Apa pengertian dari modal? Ini kita ambil salah satu, yaitu menurut Bambang Rianto. Ya, modal berupa hasil produksi yang dipakai kembali untuk memproduksi barang atau jasa secara lebih lanjut. Modal selanjutnya lebih ditekankan pada nilai daya beli atau kekuasaan dengan memakai segala sesuatu yang ada pada barang-barang modal sehingga manfaat akuntansi akan terasa. Kemudian jenis-jenis modal. Itu yang pertama, modal pinjaman, yaitu modal yang berasal dari pinjaman, yaitu pinjaman dari pihak lain. Ya, bisa dari perbankan, bisa juga dari personal. Ya. Contoh modal pinjaman itu ada modal obligasi. Nah, modal yang didapat dari pinjaman kepada kreditur dan modal dagang. Yang kedua adalah modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang didapatkan dari pemilik perusahaan dengan mengeluarkan saham. Ya, keuntungan memakai modal sendiri untuk membiayai suatu usaha yakni tidak adanya beban biaya bunga, namun hanya membayar dividen. Apa itu dividen? Yaitu pembagian keuntungan. Modal sendiri berasal dari modal pribadi si pemilik perusahaan atau badan usaha. Modal sendiri dapat disamakan dengan modal internal karena berasal dari setiap aktivitas atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya atau pembahasan berikutnya. Nanti kita aplikasikan contoh persamaan akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.